Nianya. Alhamdulillah pada pagi hari ini berbahagia sekali kita bisa berjumpa di salah satu rumah yang paling Allah cintai, di salah satu masjid yang Allah berkahi, dalam agenda yang juga sangat Allah cintai, bahkan sangat Allah banggakan. Bahkan saking bangganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan agenda kita pada pagi hari ini, Allah menugaskan malaikat-malaikat yang memang khusus untuk mencari majlis ilmu, majlis zikir. Inna lillahi malaikatun sayyar. Allah punya malaikat yang tugasnya khusus hanya untuk mencari majlis zikir, majlis ilmu. Dan kemudian mereka akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang para penghuni majlis, lalu nanti turun begitu banyak keutamaan dan keberkahan bagi penghuni majlis. Salah satunya Allah turunkan rahmat, Allah turunkan berkah, Allah turunkan ampunan, sampai nanti bapak dan ibu pulang itu dikatakan idhabu au qumu inni qad ghafartu lakum. Silakan pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menjanjikan popularitas kepada para ahli majlis ilmu. Masya Allah, ini kalau di kita nih, ada istilah selebritis yang setiap aspek kehidupannya secara detail itu menjadi konsumsi publik. Kucingnya sakit aja masuk TV gitu. Kira-kira begitu. Anaknya panas sedikit masuk TV, semua orang tahu gitu. Ya. Sekarang ada lagi istilahnya selebgram gitu. Ada lagi istilah yang lain, YouTuber dan lain-lain gitu. Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu selebmas kali ya gitu. Selebritis masjid ya. Dan ini juga tidak kalah populernya. Setiap detail kehidupan kita itu Allah ceritakan di hadapan para malaikat, sehingga malaikat itu tahu betul apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Sekali kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta sesuatu, itu malaikat hebohnya luar biasa. Lah, ini kita kenal banget nih, fulan bin fulan, ahli majlis, ahli ilmu ya, ahli pengajian, ahli kajian, ahli zikir. Maka ketika kita minta kepada Allah, malaikat itu rame-rame ngomporin Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika beliau ditelan ikan, berada dalam kegelapan, di bawah kegelapan, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan malaikat hebohnya luar biasa. Sautun ma'rufun fi biladin ghairi ma'rufin. Ini suara kita kenal betul, tapi di mana orangnya? Maka kemudian mereka berkata kepada Allah, ya Allah, itu kan Yunus, hambamu yang senantiasa bertasbih, berzikir terus. Malaikat sebutkan kebaikan-kebaikannya, lalu mereka memintakan kepada Allah, ya Allah tolong bantu dia, ya Allah segera selesaikan kebutuhannya, ya Allah segera selesaikan, keluarkan dia dari kesulitan-kesulitannya. Nah, ini salah satu fadilah menjadi orang-orang yang populer, menjadi selebritis yang dikenalnya di alam langit, salah satu keutamaannya. Maka dari itu berbahagia sekali pada hari ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua yang dijanjikan melalui Nabi SAW kepada kita semua dan kepada keluarga-keluarga kita. Para jamaah sekalian, hari ini temanya adalah tentang keluarga. Istilahnya kalau di WA-nya parenting, cuma saya bukan ahlinya. Meskipun di rumah punya 2 angkatan kajian keluarga, tapi sepertinya memang masih jauh kalau disebut pakar parenting seperti yang ditulis di headline di YouTube dan lain sebagainya. Tapi karena ini juga mau masuk bulan Ramadan, maka saya kemudian mengambil jalan tengahnya. Bagaimana keluarga muslim dalam menyambut Ramadan, mengisi Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh keluarga-keluarga pendahulu kita yang saleh. Di tema kita hari ini adalah keluarga muslim dalam
menyambut, mengisi bulan Ramadan. Kenapa tema ini menjadi penting? Pertama, karena kita punya kepentingan dengan misi keluarga. Ketika kita menikah, setidaknya Al-Quran itu membebankan kepada kita 3 misi yang sangat penting. Satu, di surah At-Tahrim ayat 6, itu misi kita yang pertama. Bagaimana membawa kita dan seluruh keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ibu kita, ayah kita, mertua kita, semuanya, bagaimana semuanya bisa selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua ada di dalam surah At-Tur ayat 21. Bagaimana kita semua sekeluarga masuk surga, dan surganya di surga yang sama. Jangan mencar-mencar gitu. Apalagi orang Betawi kan gitu ya. Hidup senang tapi anaknya mencar satu gitu. Merantau di tempat lain kok kayaknya ada yang kurang gitu. Padahal anaknya juga baik-baik saja gitu. Ya. Kan kadang-kadang begitu ya. Bagian dari kesempurnaan nikmat itu adalah kalau kita bisa menikmati semuanya lengkap bersama orang-orang yang kita cintai. Masuk surganya bareng, sekeluarga, di surga yang sama, ditempatkan di surga yang paling tinggi. Nah, itu misi keluarga muslim yang kedua. Ada di dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Nah, dan yang ketiga, misi keluarga muslim itu jangan hanya mikirin akhirat, pikirin juga dunianya. Maka kemudian turun misi berikutnya di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Misi kita punya keluarga itu adalah melahirkan generasi-generasi terbaik. Kalau misi ini hadir dalam setiap keluarga, pilpres itu merem aja, Pak. Mau milih yang mana juga sama. Kalau seandainya setiap muslim itu bisa mewujudkan misi yang ketiga ini, melahirkan generasi-generasi terbaik, ya, kalau dalam istilah Al-Furqan 74 itu dikemas dalam salah satu doanya ibadur Rahman, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kalau masyarakat semuanya takwa, pemimpin itu kan tinggal nyomot sebetulnya, Pak. Ya, mau pilih yang mana saja sama saja semua. Ini misi keluarga muslim. Sebab itu kenapa kita bahas soal keluarga dalam kaitannya dengan ibadah Ramadan? Karena kita punya misi, kita nggak mau selamat sendirian. Kita punya misi, kita nggak mau masuk surga sendirian. Kita itu pengen selamat semuanya, pengen masuk surga semuanya. Makanya Ramadan kali ini jangan lagi berpikir tentang individu, bagaimana saya tarawih, bagaimana saya puasa, bagaimana saya ini, bagaimana keluarga kita menjalani bulan Ramadan. Ini yang pertama. Jadi kenapa tema ini begitu penting? Karena kita punya tugas menyelamatkan semua anggota keluarga dari neraka, punya tugas membawa semua anggota keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa menjadi penting tema keluarga di tengah Ramadan? Agar kita punya keutamaan membuat tradisi yang baik di dalam keluarga. Misalnya kegiatannya belum ada nih dalam keluarga kita, lalu kita jadi orang yang pertama menggagasnya. Pokoknya mulai tahun ini, di Ramadan tahun ini harus ada waktu khusus, misalnya untuk membaca Quran yang tidak boleh ada HP-nya, tidak boleh ada laptopnya, tidak boleh ada TV-nya, gak boleh nerima tamu sekalipun. Bang, boleh begitu? Ya boleh, rumah-rumah kita, ya. Kan rumah punya kita, yang lain gak ikut nyicil kan? Gitu. Jadi tulis saja kita tidak menerima tamu dari jam sekian sampai jam sekian. Boleh saja. Apa yang kita lakukan? Kita dengan keluarga setengah jam hanya khusus bersama Al-Quran. Itu kalau kemudian bisa kita tradisikan dan kemudian berlanjut, ya, tradisi itu di anak-anak kita, di cucu-cucu kita, di cicit-cicit kita.
maka yang pertama kali membuat tradisi baik itu akan mendapatkan limpahan pahala, aliran pahala yang tidak akan pernah terputus. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa Ramadan bersama keluarga? Karena berjamaah itu lebih berkah. Lebih berkah dalam pahalanya, lebih banyak. Ibu-ibu yang tidak sempat ke masjid sholat tarawihnya sendirian, beda rasanya kalau kemudian suaminya pulang dari masjid kemudian sholat tarawih lagi ngimamin istrinya, atau istri dengan anak-anak perempuan sholat di rumah dengan berjamaah, kan berbeda pahalanya dengan sholat sendirian. Ini lebih berkah berjamaah, satu dalam hal pahalanya. Dua, berjamaah itu lebih kokoh dalam menghadapi setan ketimbang kita jalan sendiri-sendiri. Ya, setan itu dari 2 orang lebih jauh daripada 1 orang, dari 3 orang lebih jauh daripada 2 orang. Nah, begitu terus. Ya, setan itu akan leluasa memakan manusia-manusia yang tersendiri, tidak ikut dengan jamaah, tidak membuat komunitas, tidak jadi satu kesatuan keluarga. Nah, ini mencari ke sini satu itu lebih mudah bagi setan. Itu kalau kita lihat di Discovery Channel itu, ketika binatang-binatang buas itu misalnya kayak singa memburu sekawanan rusa, itu kan kadang-kadang rusa itu ada aja yang mencar sendirian tuh, Pak. Yang lain sibuk ke sini, ada aja yang mencar. Mana yang dikejar? Itu yang dikejar yang sendirian. Singanya 3 tuh, rusa yang 1 dikejar sendirian. Instingnya memang begitu. Serigala juga sama begitu. Ketika dia mengejar domba, lalu dombanya lari, itu mesti ada yang mencar 1. Itu yang dikejar oleh serigala. Kita juga dalam beribadah seperti itu. Sendirian itu lebih rentan gitu ketimbang kita rame-rame berjamaah bersama yang lain. Dalam keluarga juga sama, kalau kita mengerjakannya kompak satu keluarga, itu lebih solid, itu lebih kukuh, itu menjadi lebih berat bagi setan untuk bisa menggodanya. Kemudian kenapa berjamaah juga bersama keluarga? Karena secara kuantitas berjamaah itu lebih bisa diandalkan ketimbang sendirian, ya. Misalnya dalam makanan kata Rasulullah, makanan 1 orang itu kalau dimakan berdua itu cukup. Dimakan 1 orang kenyang, dimakan 2 orang juga cukup. Makanan 2 orang itu kalau dimakan 2 orang itu kenyang, tapi kalau dimakan 4 orang itu juga cukup. Itu berjamaah, ya. Bahkan nanti turun hadisnya dari Rasulullah SAW, salah satu jenis makanan terbaik adalah makanan yang paling banyak tangannya. Bukan berarti masak tangan gitu, tapi makanan yang 1 piring tangannya banyak lah gitu, ya. Makan bersama dalam 1 nampan, kemudian tangannya yang ikut makan banyak, itu salah satu kategori dari makanan yang paling berkah dalam syariat. Yang nomor 1 makan sahur, Pak. Ya. Yang kedua itu daging kurban yang paling berkah. Yang ketiga makanan bersama orang-orang miskin. Nah, yang keempat makan dengan tangan yang banyak. Ini kategori-kategori makanan yang berkah. Kemudian yang berikutnya, kenapa berjamaah dengan keluarga? Karena berjamaah lebih ringan. Lebih ringan. Ini kan salah satu filosofisnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tiba-tiba menyebutkan dalam ayat tentang puasa itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa kata-kata ini Allah sampaikan? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, untuk meringankan beban kita. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, puasa itu memang berat, tapi jangan khawatir, bukan cuma kalian yang puasa, yang lain juga puasa sama. Prinsipnya beban itu kalau orang lain juga mengerjakannya, kita itu lebih ringan, Pak, dalam mengerjakannya. Ini kita bayangkan, 1 masjid ini misalnya ayo kerja bakti, yang kerja cuma 2 orang, berat gak kira-kira itu, Pak? Bukan pekerjaannya, secara psikologis berat gak itu? Kalau kerjaannya jelas lebih berat, tapi secara psikologis ternyata
nyesek sekali gitu. Masa saya kerja sendirian, yang lain enak main WA gitu. Oh, yang lain ngopi, lah kita kerja. Secara psikolog itu berat sekali, Pak. Makanya untuk meringankan beban itu, Allah mengatakan jangan khawatir, puasa itu bukan cuma tugas kalian, tapi tugas yang lain juga, sama-sama puasa kok, tenang aja. Ya. Nah, ini faidah dari Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita mengerjakannya secara berjamaah, itu lebih ringan untuk dikerjakan. Kenapa puasa Syawal itu lebih berat? Karena yang lain makan kue, kita puasa gitu, Pak. Kira-kira. Kalau bulan Ramadan kita puasa, yang lain puasa, ya udah sama-sama puasa gitu kan. Hati kita tuh ringan aja gitu. Tapi giliran bulan Syawal kita puasa, yang lain masih makan balado kentang, nah kan kita repot gitu. Nah, maka kemudian di sini pentingnya Ramadan bersama keluarga. Kalau semuanya kompak, itu lebih ringan untuk dikerjakannya. Tilawah lebih ringan, qiyamul Ramadan lebih ringan, sedekah lebih ringan. Kenapa? Karena yang lain juga sama mengerjakannya. Anggota keluarga kita yang lain juga sama. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, diharapkan ada berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kenapa disebutkan tadi? Puasa itu bukan cuma kamu yang wajib, tuh yang lain juga wajib. Kalau yang lain wajib, kamu juga yang wajib, maka jangan sampai puasamu kalah dengan puasa umat-umat yang lain. Ada persaingan. Dalam keluarga juga sama. Adiknya tilawah Quran, kakaknya tilawah Quran. Oh, jangan sampai kalah sama adiknya. Ah, gitu. Orang tuanya, jangan sampai kalah sama anak-anaknya. Nah, itu salah satu dampak positif dari berpuasa sekeluarga. Baik, yang terakhir tentu ya, ini sudah pernah kita sampaikan, demi memperkuat jaringan syafaat antar keluarga. Jika tidak kita bonding dengan amal solih yang kita kerjakan secara berjamaah, jangan-jangan anak yang selama ini kita biayain hidupnya justru jadi orang yang paling gigih memusuhi kita. Jangan-jangan suami yang setiap hari kita masakin itu, ibu-ibu, jangan-jangan jadi orang yang paling memusuhi kita. Atau istrinya yang setiap hari kita nafkahin, jangan-jangan jadi orang yang paling gigih dalam menuntut kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali keluarga yang diikat, dibonding dengan amal solih yang dikerjakan secara bersama-sama. Justru keluarga inilah yang nanti akan bisa saling membela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadisnya sangat panjang, riwayat Imam Muslim tentang syafaat, sudah pernah disampaikan bahwa nanti ada perdebatan yang paling gigih. Dan Rasulullah tidak pernah menjumpai ada perdebatan yang lebih gigih daripada perdebatan orang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang masuk neraka, di antara kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya, teman-temannya. Jadi Allah memutuskan, ini surga, ini yang ini masuk neraka. Orang-orang yang masuk surga itu diam di tempatnya dan kemudian berhadapan dengan Allah, ya Rabb, bagaimana kami akan masuk surga sementara keluarga kami, anak kami, istri kami, suami kami, ibu kami, ayah kami, mereka masuk neraka. Kemudian Allah jawab, ya karena kalian amalnya solih, mereka amalnya tidak solih. Maka apa yang akan kita katakan? Silakan dicek lagi hadis. Innahum yahujjuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Tapi ya Allah, mereka itu pernah puasa bareng saya, pernah tarawih bareng saya, pernah haji bareng saya, ngajinya juga bareng saya, umrohnya bareng saya, buka bersamanya bareng saya. Nah masa sekarang kami surga, mereka neraka? Itu terus Pak, terjadi perdebatan sampai kemudian Allah katakan kepada orang-orang yang masuk surga ini, idhabu ilan nari fa akhriju man araftum. Silahkan kamu pergi ke neraka, carilah orang yang kamu kenal, keluarkan saja. Ini pentingnya berjamaah dalam kebaikan, terutama dalam keluarga.
Oke. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu sampai jam berapa. Panitia sampai jam berapa saya? Sampai suruh. Lalu apa agenda keluarga muslim di dalam bulan Ramadan ini? Pertama, ketika masuk awal Ramadan, misalnya sidang isbat sudah mengatakan besok awal 1 Ramadan, itu kan biasa diumumkan menjelang Isya gitu ya. Maka kumpulkan keluarga kita, lalu sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma ahillahu alaina bil amani wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Suaminya, istrinya, anaknya kompak berdoa, ya Allah, terbitkan hilal Ramadan ini kepada kami bil amani wal iman. Dalam riwayat lain bil yumni wal iman. Dalam keadaan situasinya sedang aman, tentram, nggak apa-apa. Pasca pilpres beras lagi mahal ya, 3 kilo kemarin beli 60.000, masya Allah gitu ya, subhanallah, nggak apa-apa. Yang penting suasananya aman, suasananya aman. Repot Ramadan nggak aman di Gaza, masya Allah ya, kita bayangkan saja. Kan alhamdulillah di kita aman. Maka kita minta, ya Allah, terbitkan hilal Ramadan ini kepada kami dalam kondisi aman wal iman, dan yang lebih penting lagi, dalam kondisi iman kami sedang baik-baik saja. Repot kalau Ramadan datang imannya sedang tidak baik-baik saja. Karena iman itu adalah mesinnya amal solih. Sebaik apa kita akan melakukan amal solih tergantung sebaik apa imannya. Maka datang perintah tarawih, imannya sedang tidak baik-baik saja, paling sampai hari keempat ya. Datang perintah tilawah, rencananya 1 juz 1 hari, udah hari ke-8 udah dibuka-buka tuh halaman berikutnya, lama banget nih juz 2 kan gitu. Kenapa? Iman yang bicara. Iman yang bicara. Datang perintah sedekah, imannya sedang tidak baik-baik saja, kan ditutupin Pak pakai tangan. Ternyata ditutupin pakai tangan itu bukan nggak mau kelihatan, tapi cuma 2.000, padahal rekeningnya ada 200 juta gitu. Ya. Kalau 2.000 di kantongnya cuma ada 4.000, alhamdulillah gitu. Kenapa begitu? Iman yang bicara. Maka kita minta kepada Allah, ya anak-anak semua, istri kita, suami kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terbitkan hilal Ramadan ini kepada kami bil amani wal iman wassalamati wal islam. Wassalamati dalam keadaan kita sehat wal afiat, iman sedang naik Pak, kemudian suasananya aman, ya Allah, tapi kita kambuh penyakitnya, ujung-ujungnya nggak puasa juga ya. Kambuh penyakitnya, ujung-ujungnya nggak tarawih. Kan begitu ya, penting sekali sehat itu. Maka kita minta kepada Allah di awal Ramadan itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa minta sehat wal Islam, dan minta kepasrahan hati. Ya Allah, apa aja perintahmu di dalam bulan Ramadan, buat hati kami ini pasrah menerimanya. Apa aja Allah perintahkan A, insya Allah kita kerjakan. Allah perintahkan B, kita kerjakan. Meskipun tidak sempurna, kita kerjakan. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu wahai hilal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang pertama. Kemudian apalagi agenda keluarga muslim yang berikutnya adalah at-tabsyir. At-tabsyir itu apa? Mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Ramadan. Nah kalau ini kan bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kalau saya minta angkat tangan bapak-bapak yang suka ngasih ucapan selamat bulan Ramadan, dikirim-kirim di grup-grup WA. Insya Allah kita yang gitu ya. Ada dalilnya? Ya ada. Mana dalilnya? Ketika Ramadan datang, setiap kali Ramadan datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ini bulan yang luar biasa dan lain sebagainya. Rasulullah ngasih kabar gembira. Ya sekarang pakai WA kan, dulu Rasulullah nggak punya HP ya.
Kalau sekarang bapak dan ibu pakai WA, silakan. Mau langsung disampaikan, silakan. Cuma, ada cumanya. Kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ngirim ucapan selamat Ramadan itu justru pada orang-orang yang jauh. Ya. Di grup WA teman kerja, gitu ya. Di grup satu profesi atau di grup RT, grup pengajian. Istrinya dapat gak ucapan selamat itu? Suaminya dapat gak ucapan selamat itu? Mah, besok Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Kayak geli ya Pak ya. Gimana ya? Istrinya juga sama, juga kayaknya enggak juga gitu. Pak, besok Ramadan, mudah-mudahan kita sekeluarga bisa menuntaskan Ramadan ini dengan cara yang terbaik. Kayaknya jarang juga gitu. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya memberikan ucapan selamat datangnya Ramadan itu baik, maka yang paling berhak mendapatkan kebaikan itu bukan orang lain, tapi orang yang paling kita cintai, anak kita, istri kita, ibu kita, bapak kita. Kenapa yang lain kita berikan dan mereka tidak? Itu pertanyaan besar. Ya. Padahal standar kebaikan Rasulullah SAW itu bukan kepada orang lain, tapi kepada keluarga kita. Khairukum li ahlikum. Standar kebaikan kalian itu adalah bagaimana kalian memperlakukan keluarga kalian, bukan tentang tetangga, bukan tentang teman kerja. Insya Allah sama tetangga mah kita sopan, insya Allah. Ya. Sama rekan kerja mah insya Allah kita sopan. Gitu. Tapi sama istri belum tentu, sama suami juga belum tentu, sama anak juga belum tentu. Maka standar kebaikan itu kata Rasulullah, khairukum li ahlikum. Standar kebaikan itu adalah bagaimana kita memperlakukan keluarga kita dengan cara terbaik. Maka jika ini adalah kebaikan, Bapak yakin ini baik nih, ngasih ucapan selamat, mendoakan orang lain biar Ramadannya sukses tuh baik. Kata ibu-ibu juga sama, baik ini melakukan hal-hal seperti ini. Maka pertanyaannya, siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan itu kalau bukan keluarga terdekat kita terlebih dahulu? Nah, jadi alhamdulillah kalau saya lihat sih prakteknya bagus sekali. Saya sering dapat kiriman WA ya, tangan tidak berjabat, bibir tidak mengucap, kaki tidak melangkah. Ini kayak orang sakit yang lain, gitu ya. Ini stroke atau gimana gitu. Ya. Maksudnya kata-kata indah dirangkai lalu dikirim. Kadang saya suka iseng, Pak kirim juga nggak buat istrinya? Emang harus Ustaz? Waduh, jangan sama saya dikirim gitu ya. Kemudian istrinya nggak dikirim, kirim juga istrinya. Baru sama saya kirim. Sering mendapatkan WA gitu. Di grup-grup kajian juga sering mendapatkan itu. Alhamdulillah itu baik sekali. Ya, mengingatkan orang lain, mendoakan orang lain itu baik. Tapi tadi yang paling layak mendapatkan kebaikan itu adalah keluarga kita. Baru kemudian yang lain. Kemudian berikutnya agenda keluarga muslim adalah seperti biasa sholat tarawih. Nah, maka tadi bagaimana keluarga kita bisa menjalaninya dengan paling sempurna? Jika ibu-ibu bisa ke masjid, ya, aman dari fitnah, ya, kemudian tidak menimbulkan persoalan-persoalan lain, silahkan di masjid karena berjamaah itu lebih membuat kita bersemangat. Jika tidak bisa, maka keluarga harus memikirkan caranya, gimana caranya biar istrinya tetap bisa jamaah sholat tarawih. Silakan ya. Jadi enggak hanya bapak-bapaknya ke masjid mendapatkan pahala dan sebagainya, istrinya malas-malasan di rumah karena kalau nggak ada temennya begitu. Apalagi kalau sambil nonton sinetron tarawihnya, iklan sholat tarawih dulu, iklan lagi tarawih lagi ya. Nah, maka harus dipikirkan caranya. Bisa nanti bapak-bapak setelah selesai tarawih pulang ke rumah imamin atau tarawih. Emang boleh tarawih 2 kali? Boleh. Yang nggak boleh itu witir 2 kali ya. Yang tidak boleh itu witir 2 kali. Jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Imamin 2 rakaat, 4 rakaat ya, sisanya ibu-ibunya sendiri. Tapi pernah berjamaah bersama suaminya, berjamaah dengan anak-anaknya. Kemudian yang agenda berikutnya adalah tentang soal makan. Kan setelah itu kita tidur, kemudian nanti bangun, makan sahur dan lain sebagainya. Keluarga muslim
perlu memanage kembali pola makan mereka. Makan tidak hanya asal makan kemudian kita kenyang. Makan itu harus melahirkan pahala. Makan itu harus menambah iman. Makan itu harus menyelamatkan kita dari neraka. Makan ya. Maka bagaimana caranya? Caranya kita atur makan sesuai dengan petunjuk syariat. Pertama, tafakuri makanan yang dihidangkan di meja sesekali ya. Misalnya sepekan sekali coba ajak anak-anak kita, istri kita atau suami kita bertafakur soal makanan yang Allah anugerahkan. Memang ada perintahnya, ada di mana? Di surah Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu sesekali memikirkan makanan yang mereka makan. Anna sababnal ma'a sabba. Itu gimana tanaman itu bisa tumbuh? Oh, karena air hujan. Siapa yang menurunkan hujannya? Apakah tunas yang lembut itu mampu menembus tanah yang keras? Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Siapa yang merekahkan tanahnya? Kalau bukan Allah. Fa'ambatna fiha habba. Ada nggak orang yang bisa numbuhin tanaman sesakti apapun gitu ya? Nggak ada yang bisa numbuhin tanaman kecuali Allah. Maka kemudian kita ajak keluarga kita untuk merenungi makanan kita ini sesekali gitu ya. Jadi tidak hanya asal makan. Coba kita satu piring nasi yang hadir di meja makan kita tanya anak-anak kita, wallahi ini satu piring nasi ini kita nggak sanggup menghadirkannya. Meskipun papa punya banyak duit di ATM misalnya, di bank nggak kehitung, tapi sepiring nasi ini kita nggak sanggup mendatangkannya. Ada jutaan mikroba yang terlibat, bakteri yang terlibat, yang menyumburkan tanah, menggemburkan. Masya Allah, itu kalau kita pikirkan lemah sekali kita ini. Sebutir nasi saja kita nggak sanggup hadirkan di piring kita. Maka kita nanti akan semakin yakin kepada Allah. Anak-anak kita semakin cinta dengan Allah, semakin menghargai setiap butir makanan yang ada di piringnya. Susah nak dapetin ini itu, susah dapetin ini itu. Karena anak-anak suka dibuang-buang. Coba kalau kita ajak merenung sebentar, berapapun duit yang kita miliki, nggak bisa menghadirkan sepiring nasi ini. Karena duit nggak bisa beli hujan, duit gak bisa numbuhin tanaman. Sekarang memang tersedia gitu. Tapi kalau Allah tutup, Qul in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau Allah tutup hujannya, siapa lagi yang bisa menurunkan hujan gitu. Kalau Allah tutup tumbuhannya, siapa yang bisa menumbuhkan? Gak ada. Percuma punya duit banyak gak bisa beli beras, gak ada berasnya ya. Inflasi namanya, kayak kalau zaman sekarang kan begitu. Duitnya ada, barangnya gak ada gitu. Nah, coba kita renungkan. Dari situ kemudian lahir pahala yang Masya Allah, kata Abdullah bin Abbas, tafakkur itu cuma sejenak, itu lebih baik Pak daripada kita sholat semalam suntuk. Lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Tafakkur saat. Lalu kemudian kita baca basmalah, kita nikmati bersama-sama. Setelah itu baca hamdalah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Turun janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan kemudian membaca doa yang tadi, semua dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kan alhamdulillah, makan kenyang, dosa diampuni, iman bertambah, pahala nambah. Itu ya. Ini keluarga muslim. Kemudian yang berikutnya nih, anak-anak kadang-kadang agak-agak males sahur gitu. Tolong dimotivasi, diberikan keutamaan-keutamaannya. Sahur itu hanya ada untuk kaum muslimin. Nah, orang-orang sebelum kita puasa tapi mereka nggak pernah punya syariat sahur. Lah emang gimana caranya? Nggak ada syariat sahur. Iya, karena mereka begitu bangun tidur sudah wajib puasa. Jam 7 tidur, jam 9 malam bangun, jam 9 malam itu sudah wajib puasa.
Susah ya puasa kayak begitu. Memang beneran ada puasa gitu? Ada. Orang-orang selain kita kan nggak punya syariat sahur. Bahkan Ramadan ini dulu di awal-awal diwajibkan puasanya seperti itu. Puasanya seperti itu. Tidak ada sahurnya. Sampai ada kejadian yang menjadi latar belakang turunnya surah Al-Baqarah 186. Ada bapak-bapak bekerja keras, luar biasa, lelah sekali dia, keringat, lusuh, pulang ke rumah, azan maghrib. Dia berkata kepada istrinya, "Mah, ada makanan apa?" Kata istrinya, "Kan belum ada. Kan belum ada. Mama dari tadi nunggu papa pulang. Ada duit gak buat beli makanan?" Insyaallah, nggak pernah terjadi dalam keluarga kita tuh gitu. Ada orang datang, pulang ke rumah, azan maghrib, capek sekali, nggak ada makanan. Ini zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata suaminya, sudah pinjam aja dulu ke tetangga, minta kurma atau apa. Lalu istrinya keluar, Pak, cari makanan. Pulang-pulang suaminya ketiduran. Lalu dibangunkan oleh istrinya. Bangun suaminya. Apa katanya? Celaka kita. Kenapa? Bangun tidur kan udah nggak boleh makan. Lagi lapar banget, ketiduran. Begitu bangun tidur nggak boleh makan. Puasa langsung, terus malam puasa, siang. Begitu dia kerja pingsan. Begitu dia kerja pingsan. Maka turun Al-Baqarah 186. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Mulai saat ini silahkan boleh makan dan minum. Mau ketiduran dulu ke, mau nggak tidur, mau begadang ya, mau jam 10, jam 11, jam 12, pokoknya sebelum datang fajar shadiq boleh makan, boleh minum. Alhamdulillah. Dari sejak saat itu ada syariat sahur. Sebelumnya nggak ada juga sama. Ya. Nah, jadi anak-anak biar semangat. Ya. Kemudian sebut ini sahur ini berkah. Berkah. Tidak ada makanan yang lebih berkah daripada makan sahur. Ya. Jangan lihat menunya, jangan lihat makanan sahur itu berkah. Kalau nggak ada ya udah, kamu minum saja beberapa teguk air atau makan kurma atau permen dan lain sebagainya yang tidak bikin haus, minum. Yang penting ada yang masuk dan bisa disebut sebagai sahur. Karena itu berkah. Berkah itu artinya nanti ketika siang kita puasa, badan kita yang diisi oleh makanan berkah itu ringan dipakai ibadah, susah dipakai maksiat. Itu berkah ya. Penting sekali makan sahur. Kemudian apalagi tadarus, agenda keluarga muslim. Tadarus itu bukan tilawah. Tilawah itu pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan punya target pribadi, saya mau khatam 10 kali lah Ramadan ini, silahkan. Tapi tadarus itu berjamaah, nggak sendirian. Ya, tadarus itu berjamaah. Jadi nanti ada waktu khusus, tadi sudah saya sampaikan, silahkan buat waktu khusus di mana kita dengan anggota keluarga kita itu hanya ada Al-Quran di tangan kita. Adiknya baca, nanti kakaknya, ibunya, ayahnya menyimak. Ada yang salah kita koreksi, ya. Kemudian nanti giliran kakaknya, kemudian ibunya, kemudian suaminya dan seterusnya. Saling mengoreksi bacaan. Alhamdulillah kalau ada gurunya, itu tadarus. Ya. Memang ada agenda begitu, ada orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya begitu setiap malam, ya. Wa kana yalqahu Jibril inda kulli lailatin yudarisuhul Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Abbas menyampaikan setiap malam di bulan Ramadan Jibril turun menjumpai Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Saling mendaras Al-Quran. Rasulullah baca, disimak malaikat Jibril baca, disimak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tilawah kan pribadi saja, silakan. Bapak punya target, anaknya punya target, ya, ibunya punya target, silakan. Tapi harus ada momen di mana ada mudarasatul Quran, ya, di mana anggota keluarga itu saling menyimak, saling mengoreksi bacaan Al-Quran. Ya, ini agenda keluarga muslim. Kemudian yang berikutnya adalah bersedekah.
agenda keluarga muslim yang berikutnya di bulan Ramadan adalah bersedekah. Penting sekali kita menjelaskan kepada anggota keluarga kita bahwa sedekah itu ibarat kita nitip apa yang ingin kita nikmati tanpa harus dicek nanti, tanpa harus dihisab. Kata para ulama kan sedekah itu seperti orang beli perhiasan yang sangat mahal, tapi kemudian ada pajaknya. Kalau orang lain yang memakainya, berarti kan yang lain yang bayar pajaknya, bukan kita. Begitu tiba di kampung halaman, perhiasan itu kemudian kita ambil lagi. Jadi bapak ibu beli mobil atau beli perhiasan di luar negeri, kemudian kita minta orang lain untuk memakainya. Nih kamu pakai aja, ya. Tapi nanti kalau ada pajak kamu yang bayar dong, kamu yang pakai gitu ya. Nah, dia yang pakai. Nanti setelah itu dia lewatin bandara dan lain sebagainya, tiba di kampung halaman kita ambil lagi. Ya. Jadi kita bisa memiliki segala sesuatu tanpa diperiksa, tanpa ada pajaknya, tanpa dan sebagainya. Itu begitu sedekah namanya. Kalau orang ingin menikmati kendaraan yang mewah gitu, maka titipkan uangnya sekarang, sehingga nanti ketika kita dihisab, kita bukan pemilik uang itu, nggak akan dihisab. Kita titipkan di fakir miskin. Siapa yang dihisab? Ya fakir miskin yang dapat uangnya. Kan kita kan enggak. Apa yang dihisab kan kita sudah berikan apa yang kita miliki untuk orang lain. Tapi ketika di akhirat semua itu kembali lagi kepada kita untuk kita nikmati. Kan enak begitu. Jadi kita bisa punya harta tanpa dihisab, itu caranya cuma satu, sedekah. Saya pengen punya rumah mewah, saya pengen punya mobil mewah, tapi saya nggak mau dihisab. Bagaimana caranya? Sedekahin gitu. Nanti kita jumpai di akhirat itu semuanya balik kepada kita dalam bentuk yang kita inginkan, mobil mewah, istana megah dan lain sebagainya. Tapi di pintu hisaban kita nol, nggak ada yang dihisab. Ya gimana mau dihisab, kan uangnya sudah milik orang lain, bukan milik kita lagi. Itu para ulama mengibaratkan betapa cerdasnya orang-orang yang bersedekah. Dia bisa menikmati kekayaan yang dia miliki tanpa harus mempertanggungjawabkannya di pintu hisab. Karena ketika dihisab rekeningnya nggak ada, rekeningnya cuma sedikit. Tapi begitu lewat pintu hisab di akhirat, begitu banyak yang dia miliki tadi karena dia titipkan kepada orang lain. Biar orang lain saja yang dihisab, kita tidak dihisab. Tapi begitu masuk surga, semuanya dikembalikan kepada kita dalam bentuk yang paling agung dan paling mewah daripada yang pernah kita bayangkan. Nah, itu sedekah gitu. Ya, jadi ketika para ulama menjelaskan 4 faktor yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan, itu salah satunya yang nomor 4 adalah finansial, ya, tentang harta. Karena para ulama tidak mau kemudian ada keluarga muslim yang sedekahnya di luar Ramadan itu sama dengan sedekahnya di dalam Ramadan. Ya, kalau tadi diumumkan ada ini ada itu ya untuk masjid dan lain sebagainya, Ramadan itu tidak akan sama dengan yang sekarang. Bagaimana cara Allah menilainya, bagaimana Allah nanti membuka pintu-pintu dilipat gandakan pahalanya, tidak akan pernah sama dengan yang sekarang. Maka kata para ulama, salah satu dari persiapan yang harus disiapkan keluarga muslim di bulan Ramadan adalah harta. Ya, adalah harta. Buat apa? Karena kita punya keinginan Ramadan sedekah kita tidak akan sama dengan di luar Ramadan. Ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk apa harta itu sedekahnya? Ya, pertama kita jelas nanti akan membayar zakat fitrah. Kemudian ya, kita upayakan bisa memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Dan kemudian yang ketiga, kita upayakan agar kita bisa berwakaf di bulan yang Allah muliakan ini. Ya, jadi itu 3 pos-posnya. Ya. Kemudian apalagi yang disyariatkan adalah iktikaf.
Mungkin ini yang terakhir. Keluarga muslim perlu memberikan arahan kepada anggota keluarganya tentang betapa pentingnya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Silahkan sebutkan saja keutamaan-keutamaannya. Tapi mungkin keluarga kita ini tidak semuanya bisa menjalankannya dengan ideal. Maka para ulama memberikan paketan-paketannya kepada kita. Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu pilih paketnya. Pertama ada paket lengkap. Itu biasa paketan Rasulullah SAW, di mana beliau ketika menyambut datangnya Lailatul Qadar, iktikafnya full 10 malam terakhir. Mungkin di antara anggota keluarga kita ada yang bisa, silahkan. Jika tidak bisa, silahkan pilih paket berikutnya. Paket yang mana? Paket iktikaf di malam-malam ganjil saja. Mungkin ada yang bisa. Kalau tidak bisa, silahkan pilih paket hematnya saja. Udah kayak dagang lah, udah paket hemat segala gitu ya. Yang mana? Silahkan iktikaf di malam 27. Ini semuanya berdasarkan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara memilih skala prioritas. 10 malam terakhir, jika tidak di malam-malam ganjil, jika tidak kata Nabi, tolong jangan lewatkan malam 27. Ternyata malam 27 juga nggak bisa. Keluarga muslim harus ngapain? Keluarga muslim, kata Imam Asy-Syafi'i, minimalnya jangan melewatkan jamaah Isya dan jamaah subuhnya di masjid. Itu udah nggak iktikaf ya sudahlah, kalau memang nggak bisa sama sekali nggak apa-apa. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, ini paket super hemat, jangan lewatkan jamaah Isya dan jamaah subuh di masjid. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ya. Nggak ada semuanya misalnya ya, kita semua tuh nggak ada yang bisa iktikaf di masjid. Apa yang bisa dilakukan keluarga muslim? Ayo kita contoh keluarganya Abu Hurairah. Abu Hurairah Pak, kalau sudah datang malam-malam ganjil, apalagi malam-malam yang diyakini, wah kayaknya nih Lailatul Qadar nih sekarang gitu, beliau tidak mengizinkan ada satu detik di dalam rumahnya yang berlalu tanpa ibadah. Apa harus begadang semalaman? Enggak. Beliau bagi-bagi. Beliau bagi-bagi. Kalau bapak punya anak 2, istri 1, suaminya 1, kan ada 4, itu dibagi 4 Pak. Abu Hurairah begitu. Abu Hurairah berkata, ini saya akan ibadah sampai pertengahan malam, karena besok bapak harus kerja, bapak tidur. Silahkan ganti. Siapa? Mamah dulu dah bangun gitu ya. Dari tengah malam sampai misalnya jam setengah 2. Istrinya yang bangun terus ibadah 1 jam, 1 jam setengah. Nanti setengah 2 bangunkan anaknya, karena ibunya mau masak. Bangunkan anaknya, kakaknya dulu tuh ibadah terus 1 jam misalnya. Bangunkan adiknya. Jadi tidak ada detik yang percuma. Apa? Maksud saya, tidak ada detik yang berlalu di dalam rumah itu tanpa ada kegiatan ibadah. Itu keluarganya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mungkin bisa kita praktekkan ya, ketika kita nggak bisa langsung dari Isya sampai subuh gitu ya, nggak tidur sama sekali ibadah, atau tidurnya cuma sebentar, ya nggak apa-apa. Silahkan gantian dengan istrinya, gantian dengan anak-anaknya. Ya setahun sekali lah bapak minta 1 jam saja ya, gantiin bapak dulu, nanti bangunkan adikmu 1 jam saja, nanti disambung ibumu dah insya Allah, nanti setelah itu bapak lagi ya. Insya Allah ya, praktis yang bisa diamalkan. Para jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Yang jelas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekeluarga ya, di Ramadan tahun ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan cara yang paling sempurna. Dan kalaupun Allah takdirkan tidak ketemu Ramadan lagi, setidaknya kita sudah mengerjakan Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Apa ada sesi lain? Ada tanya jawab atau tidak? Saya tunggu sekarang.
Jadi kepada penjemaah ingin bertanya, silakan ditanyakan dalam Ramadan atau lain lainnya. Silakan. Ya, baik, jika tidak ada, kita tutup halaqah kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.